Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini akan membahas tentang metode penentuan harga pokok pesanan. Di sini saya Bayu Pratama, NPM 18 111 113. Saya Fajrul Maulana, NPM 18 111 123. Dan saya Fandiama, NPM 18 111 118. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pertama, tentang metode penentuan harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Pada pengumpulan harga pokok pesanan di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak secara terpisah dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Atau dalam pengertian yang lain, penentuan harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerjaan, kontrak, atau tumpukan produk yang spesifik. Di sini saya lanjutkan tentang karakteristik lingkungan pesanan pekerjaan. Perusahaan manufaktur dan jasa dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah perusahaan pesanan yang memproduksi produk jasa yang unik, dan perusahaan proses yang memproduksi produk atau jasa yang relatif homogen. Produksi dan perhitungan biaya pesanan. Perusahaan yang beroperasi dalam industri berdasarkan pesanan memproduksi banyak jenis jasa atau produk yang cukup berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Produk khusus atau produk yang dibuat menurut pesanan termasuk dalam kategori ini. Begitu juga perusahaan yang menyediakan jasa yang berbeda kepada setiap pelanggan. Perusahaan yang umumnya menggunakan sistem berdasarkan pesanan adalah percetakan, konstruksi, pembuatan perabot, perbaikan mobil, dan jasa medis. Contohnya rumah sakit atau apotik dan lain-lain. Pada sistem produksi berdasar pesanan, biaya diakumulasikan berdasarkan pesanan kerja. Pesanan kerja adalah satu unit yang berbeda atau serangkaian unit. Sebagai contoh, suatu pesanan kerja bisa terdiri atas proyek desain ulang untuk keluarga Ruiz atau membuat 12 unit meja khusus untuk ruang baca anak-anak di perpustakaan lokal. Pendekatan untuk membebankan biaya ini dinamakan sistem perhitungan biaya pesanan atau job order costing system. Dalam suatu perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan, pengumpulan biaya pekerjaan menyediakan informasi penting bagi manajemen. Sebagai contoh, harga dalam lingkungan berdasarkan pesanan sering ditetapkan berdasarkan biaya. Hal inilah yang diterapkan suplemen ramuan berbeda, sama halnya dengan jumlah tenaga kerja dan peralatan yang dibutuhkan. Perhitungan biaya proses juga akan berjalan baik jika produk relatif homogen, melewati serangkaian proses dan menerima jumlah biaya produksi yang hampir sama. Perusahaan dengan sistem proses mengakumulasi biaya produksi berdasarkan proses atau departemen untuk satu periode waktu tertentu. Output proses selama periode tersebut diukur. Pendekatan akumulasi biaya ini disebut sistem perhitungan biaya proses atau biasa disebut proses costing system. Perhitungan biaya pesanan juga meliputi produk yang sangat bervariasi. Biaya diakumulasikan berdasar pesanan kerja. Biaya per unit dihitung melalui pembagian jumlah biaya pekerjaan dan unit yang diproduksi untuk pekerjaan tersebut. Perhitungan biaya proses juga meliputi produk bersifat homogen. Biaya diakumulasikan berdasarkan proses atau departemen. Biaya per unit dihitung melalui pembagian biaya proses satu periode dengan unit yang diproduksi selama periode tersebut. Oke, di sini teman saya akan melanjutkan untuk penjelasan soal menelusuri biaya pesanan melalui sebuah dokumen. Boleh lanjut, Pak? Oke, sumber lembar biaya pesanan atau pesanan dipersiapkan untuk tiap pesanan dan merupakan bagian yang dilakukan proses kerja yang sedang berjalan, serta
merupakan dokumen ulang untuk menghitungnya biaya-biaya yang terkait dengan pesanan tertentu. Kumpulan dari seluruh pesanan tersebut ditempatkan dalam elemen arsip, sedangkan pada sistem yang terotomatisasi disimpan secara elektronis pada pita magnetis atau disket. Beda kedua sistem tersebut. Lembar biaya pesanan berfungsi sebagai buku membantu barang dalam proses, baik sistem manual maupun terotomatasi, menyaratkan jenis data yang sama untuk mengakumulasi biaya dan menelusuri kemajuan suatu pekerjaan. Sistem biaya pesan harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi jumlah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dikonsumsi oleh setiap pekerjaan. Permintaan bahan baku biaya bahan baku langsung dibebankan ke pekerjaan dengan menggunakan dokumen sumber yang disebut formulir mencatat biaya bahan baku langsung ke dalam lembar biaya pesanan yang tepat waktu dan kerja alat yang digunakan untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke setiap pekerjaan adalah dokumen sumber yang disebut kartu jam kerja. Kartu jam kerja dikumpulkan dikirim Departemen Akuntansi Biaya yang menggunakan informasi tersebut untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung ke pekerja tertentu. Kartu jam kerja digunakan hanya untuk tenaga kerja langsung, oleh karena tenaga kerja tidak langsung ada di semua pekerja. Biaya termasuk overhead dan dialokasikan dengan digunakan satu atau lebih tarif overhead yang telah dianggarkan. Biaya perhitungan biaya proses karakteristik manufaktur. Proses perhitungan biaya proses berfungsi dengan baik apabila produk-produk yang realitis sejenis melalui proses berurutan dan menerima biaya produksi yang hampir sama. Pabrik manufaktur yang besar seperti pabrik kimia, makanan, dan ban mobil menggunakan perhitungan biaya proses. Beberapa kondisi manufaktur mungkin perlu menggunakan campuran perhitungan biaya pesanan dan proses. Penggunaan prosedur pesanan untuk membebankan biaya bahan baku ke produk dan pendekatan proses untuk memberikan konversi yang dikenal sebagai perhitungan biaya operasional atau operation costing. Arus biaya melalui akun. Akuntansi biaya dalam proses pencatatan golongan, peningkatan dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan, yaitu penentuan kos produk, di mana mencatat, menggolongkan dan meringkas biaya pembuatan produk. Kedua, biaya, di mana membandingkan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk dengan biaya sesungguhnya yang terjadi. 3. Pengambilan keputusan khusus. Di sini sebagai alat manajemen dalam mengawasi dan merekam transaksi biaya secara sistematis dan menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Saya jelaskan tentang biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Kedua, basic cost konsep. Cost adalah kas atau setara dengan kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperkirakan akan membawa manfaat saat ini dan masa yang akan datang. Cost objek, yaitu objek biaya adalah setiap item, seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain, di mana biaya diukur dan dibebankan.
Contoh, buku tulis. Buku tulis adalah cost objek jika Anda menentukan berapa harga pokok buku tulis tersebut. Proses produksi suatu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur mempunyai kegiatan pokok mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi 3 golongan, yaitu biaya dalam perusahaan manufaktur menjadi biaya produksi dan biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Penggolongan biaya. Biaya dapat digolongkan menurut: pertama, objek pengeluaran; kedua, fungsi pokok dalam perusahaan; ketiga, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai; keempat, perilaku biaya dengan perubahan volume kegiatan; dan yang terakhir, jangka waktu manfaatnya. Ya, kami akan melanjutkan menjelaskan tentang klasifikasi biaya, akan dilanjutkan oleh teman saya Fajrul Maulana. Ya, klasifikasi biaya. Biaya klasifikasi sebagai berikut. 1. Menurut objek pengeluaran, penggolongan ini merupakan penggolongan yang paling sederhana, yaitu berdasarkan penjelasan singkat mengenai suatu objek pengeluaran. Misalnya, pengeluaran yang menghubungkan dengan telepon disebut biaya telepon. 2. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan, biaya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu: 1. Biaya produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengelolaan bahan baku menjadi produk selesai. Biaya produksi dapat digolongkan ke dalam biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. 2. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produksi. Contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya sampel, dan lain-lain. 3. Biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya gaji bagian akuntansi, gaji personalia, dan lain-lain. 3. Menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai ada 2 golongan, yaitu: 1. Biaya langsung atau direct cost, merupakan biaya yang terjadi di mana penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu yang harus dibiayai. Dalam kaitannya dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. 2. Biaya tidak langsung, indirect cost, biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh suatu yang dibiayai. Dalam hubungannya dengan produk, biaya tidak langsung dikenal dengan biaya overhead pabrik. 4. Menurut perilaku dalam kaitnya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dibagi menjadi 4, yaitu: 1. Biaya tetap, fixed cost, biaya yang jumlahnya tetap konstan, tidak dipengaruhi perubahan volume kegiatan atau aktivitas sebagai tingkat kegiatan tertentu. Contohnya gaji direktur produksi. 2. Biaya variabel cost, biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. 3. Biaya semi variabel, biaya yang sejumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya biaya listrik yang digunakan. 4. Biaya semi fixed, biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan perubahan dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 5. Menurut jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: pertama, pengeluaran modal atau capital expenditure, yaitu pengeluaran yang akan memberikan manfaat atau benefit pada periode akuntansi, atau pengeluaran yang akan dapat
memberikan manfaat pada periode akuntansi yang akan datang. 2. Pengeluaran pendapatan revenue expenditure. Pengeluaran yang akan memberikan manfaat yang pada periode akuntansi di mana pengeluarannya itu terjadi. Penggolongan biaya pemasaran. Penggolongan pembiayaan pemasaran menjadi 2 golongan, yaitu 1. Order getting cost, biaya untuk mendapatkan pesanan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha memperoleh pesanan, contohnya biaya gaji dan kira niaga, komisi penjualan, advertensi dan promosi. 2. Order filing cost, biaya untuk memenuhi pesanan, yaitu sama biaya dikeluarkan dalam rangka mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli atau konsumen. Contohnya biaya pergudangan, biaya pengangkutan, dan biaya penagihan penggolongan biaya. Di sini terdapat 4 cara penggolongan biaya menurut Mulyadi 1990 halaman 10, yaitu penggolongan biaya menurut A. Objek pengeluaran. Dalam penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. D. Fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur dia dapat dikelompok menjadi 3 kelompok. 1. Biaya produksi. Biaya-biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya depresi mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubung dengan proses produksi. 2. Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya-biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli. Gaji karyawan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran, biaya contoh atau disebut sampel. 3. Biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya biaya ini adalah gaji karyawan, gaji keuangan, akuntansi, personalia, dan bagian hubungan masyarakat. Jumlah biaya pemasaran, bisya, administrasi, dan umum sering pula disebut istilah biaya komersial atau commercial expense. C. Hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. Dalam hubungan dengan suatu dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan. 1. Biaya langsung. 2. Biaya tidak langsung. D. Perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Nah, dalam hubungan periode volume kegiatan, biaya dapat digolongkan menjadi 1. Biaya variabel, 2. Biaya semi variabel, 3. Biaya semi tetap, biaya tetap. Jadi dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bagaimana konsep dari dasar job order costing atau metode penyusunan harga pokok, yaitu perhitungan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi pada suatu perusahaan yang berdasarkan pada sistem order atau pesanan. Metode harga pokok pesanan juga meliputi tentang metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah menentukan harga-harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan.
Dalam metode ini biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Pada pengumpulan harga pokok pesanan di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan, kontrak, atau jasa secara terpisah dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Adapun hal-hal yang membebankan biaya produksi pada perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing job order, yaitu biaya bahan baku yang dibebankan kepada bon permintaan. Jadi, biaya bahan baku dibebankan secara langsung pada pesanan yang diminta. Biaya tenaga kerja atau upah ini berdasarkan job ticket atau kartu kerja. Sama halnya dengan biaya bahan baku. Biaya tenaga kerja dibebankan secara langsung pada pesanan yang diminta. Biaya overhead pabrik atau BOP dibebankan kepada tiap-tiap pesanan atas dasar tarif yang ditentukan. Terima kasih untuk waktunya. Kami selaku kelompok 7 sudah menjelaskan tentang biaya order. Jadi itu saja yang bisa kami jelaskan. Terima kasih untuk waktunya. Kami dari kelompok 7 tadi baru saja menjelaskan tentang pembahasan dan pengertian lebih lanjut tentang metode penentuan harga pokok pesanan atau job order costing. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.